Bab 5061, Langkah kelima. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Resep obat harta karun Daoyou tidaklah sempurna, dan khasiatnya jauh lebih buruk daripada Tian Dao Bao dan tingkat 30 di kuil. Tetapi dari resepmu, itu memang memiliki wawasan yang unik. Kekuatan para dewa pulih, dan Ye Xuan tersenyum pada rahangnya dan menatap rusa yang berseberangan. Pada titik ini saja, teman-teman tahu memenuhi syarat untuk melihat surga ke-30 di kuil. Berteriak, ketika suara itu baru saja jatuh, terdengar suara udara yang pecah. Ye Xuan melambaikan segenggam tangan ke masa lalu, dan berhenti di depan rusa, dan itu juga sebuah batu giok. Di antara potongan batu giok, itu adalah danfang sempurna dari Tian Dao Bao dan tingkat 30. Hal semacam ini dapat digambarkan sebagai melawan langit, terlalu berharga. Jika digantikan oleh yang lain, tidak mungkin bagi Tuhan untuk membocorkannya. Bagaimanapun, itu terkait dengan keberadaan langit dan bumi. Namun, Ye Xuan tidak memiliki keraguan seperti itu, karena belum lagi harta karun surgawi tingkat ke-30, bahkan harta karun badan tingkat ke-29, harta karun kuat tingkat ke-28, dan sebagainya, harus dipadukan dengan api 9 warna. Untuk dapat memastikan bahwa harta karun dilepaskan dengan lancar, maka harta karunnya sama sekali tidak mungkin untuk disempurnakan. Petik 2. Desis. Benar saja, itu adalah harta surgawi. Setelah menerima slip giok yang tergantung di depannya, belenggu rusa itu memancarkan kegembiraan para pria, dan kekuatan para dewa meluas dalam sekejap, dan eksplorasi pun dilakukan. Hanya, sekilas, kulitnya berubah, dadanya bergelombang hebat, tubuhnya sedikit gemetar. Dengan rumornya dalam pengobatan, saya secara alami melihat nilai danfang ini. Dapat dikatakan bahwa jika jenis 30 tingkat Tian Dao Bao dan ini benar-benar dapat disempurnakan, efeknya jauh lebih baik daripada obat Tian Dao Bao-nya. Obat Tian Dao Bao-nya memiliki peluang 30% untuk terobosan yang berhasil, dan itu sekitar sepertiga dari genggamannya. Dan, Tian Dao Bao dan tingkat 30 Ye Xuan, selama dapat memurnikan Baodan, peluang terobosan yang berhasil setidaknya 95%. Ini pada dasarnya adalah masalah memaku-paku. Jika saya akan menyelidiki resep obat harta karun, saya khawatir itu akan menghabiskan biaya lain 10.000 tahun lagi, dan aku pasti tidak akan mencapai level Ye Xuan, Tian Dao Bao dan tingkat 30. Hanya pada titik ini, saat ini, dia sudah yakin pada Ye Xuan. Pencapaian Daoyou dalam ramuan obat hanya dalam kehidupan orang tua itu, dan dia benar-benar terkesan. Kekuatan pengetahuan pulih, dan raut wajah rusa itu menjadi serius. Bahkan ketika memegang tinju, dia melirik Ye Xuan dalam-dalam, hari ini hanya Tian Dao Bao dan danfang tingkat 30, yang akan menguntungkan orang tua itu. Fei, pemujaan ini, orang tua itu datang dari hati. Setelah itu, dia berbicara sedikit, dan kata-katanya berubah tajam, namun, dan surgawi tingkat 30 dari Daoyou benar-benar ketat dan sempurna, tetapi Anda merasa benar, itu benar-benar kurang sesuatu. Jika Anda tidak percaya, jika teman tahu menambahkan 5 obat dari resep obat Tian Dao Bao milik lelaki tua itu akan berbeda dalam sekejap. Petik 2. Tentu saja, di antara 5 elemen obat kayu telah dicatat, tetapi itu adalah Tianrong milik lelaki tua itu, tetapi 4 obat lainnya disebutkan, tetapi lelaki tua itu tidak tercantum dalam resep. Setelah mengatakan itu, rusa itu menjulurkan kepalanya dan tersenyum, alasannya adalah lelaki tua itu tidak dapat memperoleh 4 jenis harta karun. Tidak baik untuk mencantumkannya, tetapi bagi teman-teman dapat memperolehnya. Keempat harta karun ini, pada akhirnya, penguntit rusa itu segera bersuara, dan berkata kepada Ye Xuan 4 harta karun kelas atas, dan menjelaskan kemanjuran dan asal-usulnya. Selain beludru langit, sebenarnya ada 4 harta karun ini. Mencium kata-kata itu, Ye Xuan tiba-tiba menjadi cerah dan berteriak, sepertinya hari ini aku berbagi obat dengan teman-teman Tao, dan itu benar-benar ada untungnya. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang beludru yang dikeluarkan rusa itu, jadi dia tiba-tiba melahirkan ide untuk berkomunikasi dengannya. Aku tidak menyangka itu akan benar-benar bermanfaat. Hanya saja 4 jenis harta yang bisa dikatakan rusa itu saat ini pasti dapat membentuk obat 5 baris dengan Tianrong. Dalam kilasan pikiran-pikiran ini, Ye Xuan bahkan menutup matanya, kesadaran kuat saat itu sepenuhnya termotivasi, dan efek dari 5 elemen obat ditambahkan ke danfang sempurna dari Tian Dao Bao dan tingkat ke-30,
dan sekali lagi diluncurkan. Boom! Pada suatu saat, otaknya meledak dan tiba-tiba terbuka. Seluruh orang itu seperti tamparan di wajah, dan itu sepenuhnya terwujud dalam sekejap. Pertama, sebelumnya dia selalu merasa bahwa Dan Fang sempurna dari Tiandao Bao dan tingkat ke-30 hampir sama. Sekarang dia menggabungkan 5 elemen pengobatan dan akhirnya selesai sepenuhnya. Bahkan pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melahirkan perasaan sublimasi, dan dibangun kembali sebagai alam. Kesempatan untuk terobosan telah tiba. Berteriak, di tengah gelombang, binatang buas itu dikorbankan dan berdiri di kehampaan di luar bintang-bintang. Dan Yesuan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan berkata kepada tongkat rusa, teman Tao itu menunggu beberapa hari, dan kuil itu tiba-tiba harus melakukan sesuatu untuk mundur. Setelah bea cukai, segera bersama teman-teman Tao itu, untuk mengambil 4 harta karun. Setelah itu, dia langsung mengabaikan kabut, rusa yang tertegun, dan berjalan ke bintang lain, dan pergi ke bawah tanah. Dia melambaikan Senong Baoding, yang bentuknya mengecil, dan melangkah ke dalamnya. Kabut 9 warna Baoding Dingkou duduk berlutut. Oh, ketika semuanya sudah siap, Yesuan melambaikan tangan dan ada banyak suara samar di udara. Di garis pandang, 1 mil megagram muncul dari tubuhnya, tergantung di depannya, yang semuanya diambil dari dunia abadi tubuh untuk mengembangkan terobosan ini. 10.000 sumber-sumber jahat, serta obat-obatan ajaib berwarna-warni, semuanya mempesona, yang semuanya adalah sumber daya kultivasi tingkat atas, yang semuanya memancarkan energi yang kaya dan kuat. Setelah sedikit ketenangan pikiran, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan memacu kekuatan domain Senongding, memampatkan semua sumber daya kultivasi hingga hanya seukuran kepalan tangan bayi, 1 tulang ditelan ke dalam perut, dan dengan cepat terbuka. Hei! Petik 2, gemuruh, sumber daya di bawahnya langsung berubah menjadi tubuh. Kemudian, di dalam tubuh Yesuan, suara rantai yang menjerit datang, dan energi kekuatan yang dahsyat terbentuk, disertai dengan guntur. Pada saat yang genting, Yesuan tidak berani mengalihkan perhatian, dan dia ingin bergerak. Dia segera memulai operasi minggu yang besar, dan berlanjut hingga menyempurnakan. 3 hari kemudian, energi gantung Dajiang ini menghilang di meridian tubuh Yesuan, sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa dan tubuhnya, dan rantai belenggu yang tebal dan kokoh muncul di dalam dirinya. Hanya, untuk merobeknya, kali ini retret akan segera berakhir, dan itu akan berhasil dipatahkan lagi. 0 otak. Dalam kilatan ini, Yesuan segera bergoyang, hanya kekuatan untuk meluncurkan dampak, rantai-rantai ini telah dipatahkan. Untuk sesaat, dan sistem meminta antisipasi, itu segera terdengar di benakku. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, langkah kelima dari orang bijak kuno. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, langkah kelima dari orang bijak kuno. Untuk sesaat, dia tiba-tiba membuka matanya, dan bagian bawah matanya bersinar dengan sedikit kegembiraan. Langkah kelima, 3 hari, dan akhirnya berhasil menembus hari ini, Yesuan telah meninggalkan dunia belantara dan datang ke Hong Kong. Di dunia banjir yang luas, reruntuhan surga dan bumi adalah makhluk tertinggi. Semua makhluk hidup ditekan oleh reruntuhan alam liar. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat memaksa mereka ke surga tanpa persetujuan dan izin dari surga suci, tetapi dalam kekosongan Hong Meng, lingkungan surgawi bukanlah keberadaan yang terkuat, dan ada tingkat kultivasi yang lebih kuat daripada lingkungan surgawi. Oleh karena itu, lingkungan surgawi ada di sini, dan tidak akan sengaja ditekan, sama seperti tingkat alam lainnya, selama Anda jika perbaikannya selesai, Anda dapat menerobos. Oleh karena itu, di sini, konjak yang datang dengan darah konjak di Yesuan tidak berubah menjadi surga dan akhir dari surga, seperti di dunia yang luas. Dengan cara ini, dengan kultivasi tingkat kelima yang konyol sebagai kekuatannya, begitu dia mengaktifkan darah konjak di tubuhnya, dia akan memiliki kultivasi tingkat ke-6 yang absurd dalam sekejap. Dan begitu dia melemparkan kekuatan magis berdarah ini ke perubahan ke-9, kultivasi kekuatan Yesuan sekali lagi akan meroket ke ranah besar dan mencapai tingkat ke-6 surga dan bumi. Ini sudah menjadi puncak dari tengah surga, dan hanya satu langkah yang dapat memasuki tahap akhir surga. Saat ini, mata hijau dari hutan belantara hanya 8 langkah, dan kultivasi tingkat ke-6 Yesuan Tian hanya kekuatannya. Hanya ada 2 langkah perbedaan kecil. Meskipun itu masih bukan lawan,
tetapi setidaknya itu benar-benar memenuhi syarat untuk membunuh bagian depan langit biru. Inilah sebabnya dia ingin membuat terobosan sementara sebelum dia pergi bersama rusa untuk menemukan 4 harta karun khusus. Ini, ketika keluar, pasti ada pertempuran yang mengerikan. Pada saat itu, Ye Xuan menghembuskan napas, dan sangat mungkin itu akan mengarah ke langit biru, jadi dia harus bertahan. Teriak, selama gelombang itu, Shen Nongbao Dinghua, yang bentuknya mengecil, diubah menjadi tubuh oleh Ye Xuan. Kemudian, bentuk tubuhnya bergegas keluar dari bawah tanah bintang yang tertutup dan datang ke alam semesta terlarang. Bintang lain di kejauhan, puncak-puncak raksasa, rusa berjongkok di lutut, dia telah melakukan ini selama 3 hari, tidak pergi. Alam semesta di kehampaan di luar bintang-bintang, tubuh binatang buas sejauh 500 juta mil juga telah menjaga. Untuk rusa, Ye Xuan masih agak tidak bisa diandalkan, jadi ketika mundur, Anda membutuhkan binatang buas untuk menghalanginya. Petik 2. Oh, jauh. Di kedalaman tanah terlarang, suara mencicit panjang, tubuh halus babi tua itu menyembur, hanya untuk membuat yang tinggi, tetapi kesempurnaan agung tingkat 9 yang konyol itu bernapas tetapi kuat, daun. Xuan segera melewati suara itu, dan pergi ke babi tua itu untuk bermalam. Di waktu berikutnya, dia akan pergi bersama rusa, mencari 4 kehadiran yang kuat, dan mengambil harta yang dibutuhkan untuk 4 jenis obat 5 baris. Sesi, pasti ada perang besar, dan sangat mungkin bahwa hutan belantara akan dibawa ke mata, tetapi tujuannya seharusnya hanya Ye Xuan. Lingkungan surgawi semacam ini adalah yang tertinggi. Secara alami, tidak ada minat pada apa yang disebut aula besar. Oleh karena itu, Ye Xuanzhen, babi tua itu, mengizinkannya untuk menahan puncak dari 6 korps utama Istana Iblis selama waktu ini, termasuk tanah terlarang yang baru muncul dan para perampok tanah terlarang, dan mencoba untuk tetap berada di area terlarang. Jangan bergoyang di luar, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada saat kritis ini. Meskipun esensi babi tua tidak terlalu dapat diandalkan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah puncak dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, setengah langkah keberadaan lingkungan surgawi, duduk di aula sihir sudah cukup. Lagi pula, orang tua ini baru saja melakukan kesalahan sebelumnya, hampir saja pergi ke kuil untuk menarik bencana besar, dan kali ini Ye Xuan dengan sengaja mengaku, mungkin bisa jujur untuk sementara waktu, tidak akan ada lagi kecelakaan. Aku merindukanmu. Pada titik ini, Ye Xuan merasa lega. Setelah babi tua itu pergi, dia melambaikan kaisar ke dalam tubuh dan kemudian melihat rusa itu. Pada saat ini, penguntit rusa itu telah berjalan keluar dari bintang di kejauhan, dan telah menunggu di ruang kosong di sebelah ladang bintang. Melihat babi tua itu telah pergi, tubuh besar binatang buas itu juga telah dikumpulkan oleh Ye Xuan. Hanya ketika bahunya bergoyang, sosok itu memacu dan tiba-tiba berakhir di depan Ye Xuan. Pada saat ini, tubuh Ye Xuan masih tersembunyi, dan perbaikan napas tidak terasa sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Ye Xuan sekali lagi telah menembus perbaikan tingkat pertama dalam periode 3 hari yang singkat ini. Namun, bahkan jika dia diberitahu, rusa itu tidak akan pernah mempercayainya. Meskipun Ye Xuan belum berbicara dengannya setelah bea cukai, tetapi tongkat rusa telah melihat bahwa Ye Xuan akan pergi, dan babi tua itu akan dipanggil untuk memberi perintah, yang artinya adalah, apakah kamu punya masalah dengan teman-temanmu? Wei Xiao Xiao, rusa itu mengepalkan tinjunya dan menyerahkannya, lalu dia berkata, jika orang tua itu menebaknya dengan benar, teman Tao itu seharusnya bermaksud untuk segera keluar, untuk menemukan 4 harta karun khusus lainnya yang dibutuhkan untuk 5 elemen pengobatan. Tepat di pikiranku, Ye Xuan mengangguk dan tersenyum kembali, teman-teman Tao sebelumnya hanya mengatakan nama dan efek dari keempat harta karun khusus ini, tetapi sumbernya tidak jelas. Namun, kayu ini adalah harta karun tanaman obat, itu adalah teman Tao, binatang buas seperti itu, setelah tumbuh menjadi situasi yang tercela, tubuhnya tumbuh sedikit. Dari nama 4 obat harta karun lainnya, itu pasti situasinya kira-kira sama. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keempat harta karun ini, Anda harus menemukan 4 binatang buas bawaan. Apakah tebakan di kuil ini benar? Petik 2, itu benar, rusa. Tongkat mengangguk dan menjelaskan, 4 harta karun lainnya memang binatang buas bawaan yang telah tumbuh menjadi gurun setelah mereka memasuki gurun. Selain itu, meskipun tidak terlalu banyak harta karun yang kita butuhkan,
harta karun bawaan semacam ini dengan sedikit kekuatan surgawi tumbuh sangat lambat, sehingga kita dapat menyediakan kita dengan jumlah binatang buas bawaan yang cukup, dan telah memasuki gurun selama bertahun-tahun. Poin ini, teman-teman tahu dari lelaki tua itu berkata bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan keempat harta karun ini dengan kemampuan mereka sendiri, dan harus dapat menebak. Keempat kultivasi yang ada tidak lebih lemah dari yang lama, dan yang terlemah juga merupakan setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah. Sejujurnya, jika Anda tidak memiliki suntikan Tao, hanya lelaki tua itu, Anda tidak akan dapat memainkan 4 harta karun bawaan. 4 obat 5 baris lainnya pada resep selalu kosong. Oleh karena itu, selalu ganti-ganti untuk mengganti benda itu. Di sini, wajah rusa menunjukkan warna yang tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lalu dia menjawab, 2 jenius yang diberikan lelaki tua itu kepada teman Tao itu adalah sumber panduan kayu dalam 5 elemen pengobatan. Ada 4 jenis pengobatan bawaan yang mengarah ke sumbernya. Lelaki tua itu bermaksud pergi ke serigala iblis terlarang. Dari setengah langkah serigala iblis di langit, ambillah Tianmu. Tianmu serigala iblis jenis ini adalah pola iblis Sirius yang tumbuh sedikit setelah memasuki lingkungan yang sepi. 5 elemen itu milik emas, tetapi itu adalah asal-usul emas. Hari-hari serigala iblis. Serigala iblis terlarang. Wen Yan, Yesuan serigala iblis juga merupakan sejenis binatang bawaan. Setelah memasuki alam kuno dan tertinggi, tubuh akan memiliki kekuatan batin yang sama dengan darah dan harta dari 5 elemen. Beludru rusa darah ajaib adalah 5 elemen atribut kayu, yang dapat digunakan sebagai sumber kayu, dan ada semacam Tianmu di tubuh iblis, dan itu adalah sumber harta karun 5 garis logam, yang dapat digunakan sebagai sumber emas. Hanya pada titik ini, Yesuan melahirkan minat yang besar pada iblis utama, dan segera bertanya kepada Sirius yang ternoda iblis, dan situasi umum serigala iblis tempat dia duduk. Rusa bernoda darah iblis awalnya ingin memimpin Yesuan untuk pergi ke tanah terlarang serigala iblis, untuk mengambil emas dari tubuh serigala iblis, untuk memimpin harta karun, yang merupakan serigala iblis, jadi tentu saja itu tidak akan disembunyikan, bahkan jika 1 atau 5 saya telah mengatakan semuanya dalam 1/10 saya sendiri secara rinci. Serigala iblis terletak di tengah tepi kanan Bima Sakti, berdekatan dengan tanah terlarang rusa tempat lelaki tua itu duduk. Orang terkuat di seluruh tempat di mana seluruh serigala berada di tempat terlarang adalah Sirius yang bergaris iblis yang dikatakan lelaki tua itu, dan kekuatannya juga merupakan puncak dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, dan telah memasuki wilayah itu selama bertahun-tahun, hanya di belakang lelaki tua itu. Selama ratusan tahun. Petik 2. Kekuatan Sirius berwajah iblis ini sangat kuat. Dia pasti pemimpin di surga setengah langkah. Jika lelaki tua itu bertarung dengannya, itu hanya di antara keduanya. Tidak ada yang bisa membantu siapapun. Faktanya, larangan iblis lelaki tua itu dan larangan iblisnya juga saling bermusuhan. Meskipun mereka berdekatan, mereka tidak senang bergaul. Rusa darah rusa ajaib di tanah terlarang rusa sebagian besar, bahkan binatang bawahan dari kelompok etnis lain sama dengan rusa darah, jenis temperamen, yang disebut pengumpulan materi. Inilah alasannya. Tetapi Sirius berbintik iblis justru sebaliknya. Kelompok ini sangat ganas, dan karena alasan inilah binatang buas lain di tanah terlarang serigala iblis juga berani dan bertarung, dan ada keberadaan yang menodai darah. Katakan, di sini, rusa itu mendesah dan mendesah, wajahnya muram, tetapi ada kesedihan marah di tengah gubuk. Hanya dari ini, teman-teman tahu juga bisa menebak. Dalam beberapa tahun terakhir, rusa iblis tua telah dilarang dari tanah itu. Penindasan, meskipun Sirius bersayap iblis tidak dapat membantu orang tua itu, konfliknya hanya beberapa bendera, tetapi binatang buas terbawah di 2 area terlarang saling membunuh. Orang tua itu tidak dapat bertanya setiap saat, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Lelah karena kelelahan, tetapi teman-teman tahu merasa lega. Kali ini, Anda akan menuntun Anda ke serigala iblis terlarang. Itu bukan dari keegoisan lelaki tua itu. Semua yang telah dikatakan sebelumnya benar-benar kosong. Serigala iblis tidak hanya kejam, tetapi langit di dalam tubuh memang yang paling. Sumber emas yang bagus. Dia, rupanya khawatir tentang hati Yesuan, dia hanya sengaja menghabiskan banyak penjelasan wacana dalam hal ini, tetapi itu hanya serigala iblis besar tingkat 9 yang sempurna. Yesuan benar-benar tidak melihatnya. Bahkan jika Anda melambaikan tangan, tidak masalah, kuil ini bukan hanya teman tahu.
Tetapi bahkan jika serigala ini tidak berguna di Tiandao Baodan, itu hanya masalah sepele untuk melihat Anda dan saya. Selain Sirius yang mempesona di grand final tingkat ke-9, ada 4 binatang buas kuat lainnya di tempat terlarang. Ye Xuan mengatakan bahwa tongkat rusa merasa lega, dan kemudian menjelaskan, namun, meskipun keempat binatang buas ini juga kuno dan tertinggi, mereka hanya berada di tahap tengah dan akhir. Bagi teman-teman Tao, itu mendasar. Tidak ada apa-apa. Selain itu, keempat orang ini juga orang-orang yang sangat menyayat hati. Anda harus melaporkannya, jika memungkinkan, yang terbaik adalah menyingkirkan mereka bersama-sama, agar tidak mendapat masalah di masa mendatang. Dalam kata-kata itu, pegulat rusa sekali lagi mengepalkan tinjunya. Tentu saja, setelah serigala iblis dilarang, meskipun berdekatan dengan rusa ajaib lelaki tua itu tidak mencaploknya. Binatang-binatang berbintang itu brutal dan berdarah, lelaki tua itu. Saya tidak menyukainya, jadi setelah membunuh 5 orang yang berada di tengah kota, serigala iblis ini dilarang, tetapi masih dikumpulkan dengan luar biasa oleh teman-teman Tao. Beginilah seharusnya, tongkat rusa itu berada di jalan, sangat sadar diri, sehingga Ye Xuan cukup puas, segera mengangguk, jadi, pemandu jalan memimpin jalan, itu akan menjadi pemberhentian pertama. Hei, kata-kata rusa itu segera dibuang, dan dengan retakan yang tajam dan ganas, udara virtual di depan langit tiba-tiba muncul retakan besar di langit. Saat ini, Ye Xuan dan rusa semuanya berwujud manusia. Ye Xuan adalah wajah dewa, sedangkan rusa adalah lelaki tua berambut merah dengan kumis merah dan rambut hitam. Petik 2, panggil. Petik 2, panggil. Tak lama kemudian, penguntit rusa itu bergoyang ke arah Ye Xuan dan langsung menggoyangkan bahunya. Seluruh sosok itu berubah menjadi manusia dan bergegas ke depan kehampaan. Ye Xuan sama sekali tidak memiliki tindakan pencegahan, karena itu sama sekali tidak perlu. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika ada intrik dan tipu daya, rusa itu hanya akan menjadi pengecut di hadapan kekuatan absolut. Dia segera menindaklanjutinya, dan kemudian menerobos celah kehampaan. Segera, kehampaan itu retak di bawah pengaruh kekuatan kekosongan hukum, penyembuhan mata telanjang, bentuk keduanya, aku menghilang begitu saja. Perak, di tengah tepi kanan sungai, serigala iblis terlarang. Pada saat ini, pinggiran bidang bintang serigala iblis sedang mengalami pembunuhan skala kecil. Hal semacam ini terjadi di kehampaan di sekitar area terlarang di tepi kanan Bima Sakti, lengkap. Sebenarnya, tanah terlarang Xingqiang di tepi kanan dan bidang bintang Xingqiang adalah satu per satu, dan jumlahnya terlalu banyak. Di setiap tanah terlarang, ada sejumlah besar hewan terlarang dan orang liar, Meskipun mereka tidak akan secara sewenang-wenang menyerang tempat terlarang dan bintang lain untuk memulai perburuan, maka itu akan dianggap sebagai invasi. Kekuatan tanah terlarang dan bahkan eksentrik yang tidak masuk akal tidak akan tinggal diam dan akan menekannya. Namun, jika ada pertemuan sesekali di kehampaan di luar tanah terlarang, akan normal untuk saling membunuh, bahkan jika itu dekat pinggiran tanah terlarang, kekuatan dan pemborosan di tanah terlarang. Menghormati level atas, itu tidak akan dengan mudah melindungi tembakan pendek. Pada saat ini, pembunuhan serigala iblis di luar tanah terlarang hanya dapat dianggap sebagai skala kecil, tetapi jumlah orang di kedua sisi pertempuran sengit juga cukup besar, masing-masing dengan 2 atau 3.000. Beberapa hari yang lalu, sekelompok binatang buas di kota terlarang dilarang pergi berburu, hanya lewat di sini, binatang buas terlarang di tanah terlarang rahim iblis menemukan situasi dan segera bergegas keluar. Besar, dalam 2 hari perang, kerusakan di kedua belah pihak tidak kecil, tetapi secara umum, tanah terlarang rusa memiliki lebih banyak korban. Meskipun masih ada lebih dari 1.000 binatang buas di dunia abadi, itu sudah waktu yang lama. Dengan luka, melihat serigala iblis itu melarang tanah, semuanya ganas, dan kekuatannya mirip dengan binatang buas dari larangan rusa, tetapi hampir tidak ada kerusakan. Pada saat ini, di daerah yang berjarak puluhan miliar mil dari perang, tiba-tiba terdengar suara retakan yang tajam, dan retakan kehampaan muncul dengan tenang. Di tempat-tempat yang jauh dari peperangan, udara imajiner di luar puluhan miliar mil tiba-tiba datang dengan suara retakan yang tajam, dan celah kekosongan muncul dengan tenang. Kemudian, setelah 2 sosok berjalan beriringan, mereka melangkah keluar dari celah itu. Sebelum bertatap muka, mengenakan jubah hitam, darah dan darah,
tubuh dipenuhi dengan napas-napas, dan itu adalah kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari orang bijak ini. Orang ini adalah orang terkuat di tanah terlarang rusa, stiker rusa darah rusa. Dan, diikuti olehnya, tentu saja itu adalah Ye Xuan. Pada saat ini, perbaikan tubuh Ye Xuan masih tersembunyi, dan napasnya tidak terasa sama sekali. Jika mata telanjang dapat melihat keberadaannya, seolah-olah orang itu tidak ada secara umum. Namun, meskipun atmosfer perbaikan Ye Xuan tersembunyi, tetapi rusa itu tidak ada di sana. Pada saat ini, saat dia dan Ye Xuan melangkah keluar dari celah kekosongan ini, bagian depan berada di sekitar tempat terlarang iblis. Ribuan binatang buas, semuanya berbalik dan melihat ke atas. Pertempuran sengit ini tiba-tiba berhenti. 2 atau 3 ribu binatang buas dari kota terlarang takut dan waspada, tetapi mereka tidak mundur. 1. Di belakang layar adalah serigala iblis terlarang. Iblis terkuat di tengah serigala tidak lebih lemah dari rusa darah iblis yang lain. Di satu sisi, ini adalah jenis pembunuhan di luar tanah terlarang, dan orang-orang tingkat tinggi dan berpangkat tinggi yang duduk di tempat terlarang umumnya tidak peduli, karena agar sering meletus, skalanya besar dan kecil. Jika setiap kali binatang terlarang dari tanah terlarang jatuh ke posisi yang salah, mereka harus melelahkan mereka. Dikatakan bahwa tim binatang buas dari pasukan iblis terlarang telah membunuh pembunuh larangan iblis selama 2 hari. Melihat bahwa akan ada setengah hari lagi, perang akan berakhir dan panen akan menguntungkan. Oleh karena itu, jika mereka membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk mengungsi sekarang, dan melarikan diri ke medan bintang di belakang serigala iblis, hati secara alami tidak mau. Tetapi untuk lebih dari 1000 binatang terlarang yang tersisa di iblis terlarang, kemunculan tiba-tiba orang yang paling kuat di tempat terlarang di sini sama saja dengan melihat fajar kehidupan, dan dibawa kegembiraan besar, bahkan jika itu terdengar minta bantuan rusa. Faktanya, dalam kasus situasi ini, jika ditempatkan sebelumnya, rusa akan berlalu dari sini, dan akan meninggalkan dan pergi dengan kecepatan tercepat. Karena bagaimanapun juga, itu adalah tempat terlarang bagi serigala, dan perang telah terjadi di alam semesta di bawah bintang-bintang, dan jumlah binatang terlarang di kedua sisi serupa. Itu lebih adil. Dalam hal ini, begitu dia menembak, serigala iblis di serigala terlarang tidak akan pernah beristirahat, tetapi rusa tidak akan takut satu sama lain, tetapi keterikatan yang tidak perlu ini sama sekali tidak perlu, jadi bahkan jika dia lewat, dia akan menutup mata dan pergi dengan cepat. Dia tidak akan memberi dirinya kesempatan untuk membunuh binatang terlarang untuk meminta bantuan. Tetapi, sekarang, dia memimpin Ye Xuan untuk langsung pergi ke serigala iblis, dan itu tidak lewat, dia juga tidak bisa langsung pergi dan pergi tanpa menutup mata, lebih banyak lagi. Selain itu, bahkan jika sudah terlambat untuk pergi, tim binatang buas yang akan dibantai di tempat terlarang mereka telah meminta bantuan. Melihatnya dengan cepat dan cepat lewat adalah satu hal. Tetapi sekarang binatang terlarang dari tanah terlarang telah meminta bantuan, yang merupakan masalah lain. Dalam hal ini, dia tidak menembak, begitu masalah menyebar, tidak hanya anggota dunia bawah dari larangan iblis yang akan kedinginan, tetapi tempat terlarang lainnya dan binatang buas dan orang yang selamat di bidang bintang mungkin akan menertawakan secara pribadi. Sekali lagi, Said, tongkat rusa kali ini awalnya tidak baik, dia masih ingin duduk di kedalaman tanah terlarang di depan iblis, serigala surgawi sendiri bergegas keluar untuk mati. Seperti kesempatan yang segera membuat jengkel orang lain di depannya, dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Petik 2. Raungan. Kalajengking anjing yang dilarang dari serigala, kamu sekarang semakin berani, dan orang tua itu adalah genus dari tanah terlarang, sehingga kamu dapat membunuhnya sesuka hati. Hari ini, kalian semua harus mati. Setelah berteriak dan berteriak, suara rusa dari penyihir rusa keluar dalam sekejap, mengungkapkan kemarahan yang tak terbatas, dan bergegas ke kedalaman serigala iblis di depannya. Dan dia tidak menunda dirinya sendiri. Suara para dewa belum jatuh, dan dia telah melambaikan tangannya. Petik 2. Boom. Petik 2. Petik 2. Oh, binatang buas dari ribuan serigala iblis yang melarang tanah di luar puluhan miliar mil hanyalah kultivasi dunia abadi. Bagaimana mereka bisa menahan amarah penguntit rusa? 1. Setelah ledakan kengerian, binatang buas dari ribuan serigala iblis semuanya tanpa kecuali. Mereka semua meledak dan mati. Karena kekuatannya terlalu lemah, baik rusa maupun Ye Xuan tidak tertarik melambaikan tubuh mereka. Kabut berdarah yang terbentuk oleh letupan dikumpulkan.
Tongkat rusa bukanlah puncak kuno dari langit dan bumi setengah langkah. Pada saat ini, jarak imajiner 10 miliar mil jauhnya marah, tetapi kendali kekuatannya masih sangat akurat. Ribuan binatang buas di tempat terlarang semuanya meledak menjadi daging, dan mereka mati dalam sekejap. Mereka jatuh dari sini, tetapi lebih dari 1000 binatang buas dari larangan iblis, termasuk ribuan binatang buas yang mematikan di kehampaan, tetapi setengah dari kerusakannya, tetapi saat ini, mereka semua takut dan bodoh. Karena hal semacam ini tidak pernah muncul di masa lalu, bahkan jika tongkat rusa sesekali ditembak untuk menyelamatkan tanah terlarang, para pengemis yang dikepung oleh serigala iblis umumnya dibawa pergi oleh binatang buas dari pihak mereka sendiri, yang merupakan perlu untuk menghukum pasukan binatang buas dari larangan iblis, tetapi itu tidak akan benar-benar membunuh si pembunuh. Bagaimanapun, meskipun kekuatan keseluruhan dari kedua larangan itu cukup sama, pasukan itu adalah sekelompok orang jahat, terlalu berdarah dan brutal, dan rusa dilarang. Binatang buas dan orang dalam tingkat tinggi telah lama terbiasa dengannya. Tetapi kali ini, tembakan tongkat rusa sangat membuahkan hasil. Di bawah gelombang, ribuan binatang terlarang di serigala iblis tidak tertinggal, dan semua daging meledak, berubah menjadi darah dan darah. Kuncinya di sini bukanlah tanah terlarang rusa, tetapi pinggiran bidang bintang tempat serigala iblis dilarang. Tongkat rusa sangat sensitif, dan terlalu sensitif. Serigala iblis di tempat terlarang serigala sama sekali tidak akan beristirahat. Karena kesadaran inilah lebih dari 1000 binatang terlarang dalam larangan iblis sangat terkejut sehingga mereka takut di udara. Hei, apa yang kamu lakukan? Ketika orang membunuh mereka, apakah kamu akan membunuh mereka? Melihat mereka bereaksi seperti ini, wajah rusa itu tenggelam, dan si pencemooh segera menembak. Di bawah pengaruhnya, ada kekuatan teroris yang tak terlihat tersapu, dan semua rusa di kehampaan di depan puluhan miliar mil jauhnya dari tanah. Binatang buas itu, bersama dengan sisa-sisa binatang buas yang jatuh, semuanya berguling ke dalam kehampaan di luar 100 miliar mil di belakang mereka. Oh, pada saat yang sama, di depan serigala iblis yang dilarang di bidang bintang, ada juga napas yang naik, disertai dengan kalajengking panjang yang ganas. Suara dewa bergemuruh datang, rusa hantu tua, roh jahat apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasi kamu? Apakah itu lelah? Oh, yang benar-benar hidup adalah kamu. Tongkat rusa itu tidak sopan, dan yang sebaliknya benar, orang tua itu ada di sini hari ini, hanya untuk satu hal, meminjam serigala iblis. Oh, yang benar-benar bersemangat adalah kamu. Dalam menghadapi wacana provokatif dari serigala iblis, tongkat rusa tidak sopan, dan sebaliknya, orang tua itu ada di sini hari ini, hanya untuk satu hal, meminjam serigala iblis Tianmu. Oh, hantu tua rusa, apakah kamu salah minum obat hari ini? Beraninya aku berbicara dengan orang tua seperti ini. Kata-kata itu, bagian depan serigala iblis melarang bidang bintang, napas-napas sekali lagi bergegas, disertai dengan kalajengking panjang yang ganas. Suara para dewa bergemuruh datang, serigala iblis orang tua itu ada di tengkorak. Hari ini tergantung lihat, apakah kamu memiliki kemampuan ini untuk mengambilnya. Hei, gemuruh. Suara teriakan panjang terakhir, bagian depan serigala iblis menghalangi kedalaman, sesosok tubuh bergegas keluar, ukuran besar, lebih dari 10 juta mil, seperti bintang kecil. Ini adalah serigala iblis, seluruh tubuhnya sangat berkilau, dengan banyak garis iblis berwarna darah yang tersebar di dalamnya, sangat tak tertandingi, tampaknya memberikan suasana yang misterius, sederhana dan berat. Ini hanya mengacu pada bulu serigala iblis. Selain itu, napas yang menyebar di tubuhnya sangat ganas, dan dahaknya bahkan lebih merah dan berdarah. Sekilas, dia tahu bahwa itu pasti milik jenis pembunuh yang dilanda darah. Meskipun binatang buas berbintang di kekosongan langit banyak dan beragam, binatang buas bawaan sangat langka. Yang disebut binatang buas bawaan mengacu pada keturunan dewa iblis kacau yang ada di bintang bersarang 3000 sumber. Hanya, untuk memiliki darah iblis kekacauan di dalam tubuh, Anda dapat menyebutnya binatang buas bawaan. Misalnya, darah iblis rusa dan kalajengking berlumuran setan yang sedang meraung saat ini termasuk dalam kategori ini. Hanya di dalam tubuh binatang bawaan, setelah pertumbuhan diri ke yang kuno dan tertinggi, karena darah secara bertahap kembali ke leluhur, obat-obatan khusus dari daging dan darah akan muncul di dalam tubuh. Seperti beludru rusa darah ajaib, dan kepala surgawi seperti setan di kepala serigala surgawi,
harta karun khusus dari daging dan darah ini sangat langka, karena binatang bawaan berada di hutan belantara menuju perubahan dunia, dan darah tubuh mulai kembali ke leluhur, jadi keseluruhan ada sedikit kekuatan hukum. Tentu saja, obat daging dan darah bawaan semacam ini yang memiliki kekuatan hukum Hongmeng juga berbeda. Bagaimanapun, jalan menuju kekosongan Hongmeng adalah 10.000, tetapi yang dibutuhkan Yesuan sekarang hanyalah obat daging dan darah bawaan yang mengandung kekuatan 5 elemen Hongmeng, yang bahkan lebih sulit ditemukan. 5. Di antara kelima obat itu, dia telah memperoleh asal-muasal kayu, yaitu beludru yang berasal dari rusa. Darah iblis. Sekarang, Sirius yang bergaris-garis iblis, kepala tengkorak di dalam tubuh, adalah obat dari 5 elemen. Sumber emas di sumbernya. Jika Anda belum pernah menemuinya, maka jika Anda menemukan orang ini sekarang, Yesuan tidak akan pernah melewatkannya. Jika tidak, jika Anda kembali dan mencari di tempat lain, saya khawatir saya hanya dapat memperoleh keberuntungan. Oleh karena itu, setelah melihat penampilan Sirius bersayap peri ini, pantat kalajengkingnya memancarkan sedikit dingin, dan secara tak terlihat menjatuhkan hukuman akhir pihak lain. Sayangnya, untuk ini, iblis Sirius tampaknya tidak menyadari bahwa dia terlalu percaya diri, dan telah bermain melawan rusa darah iblis berkali-kali, meskipun setiap orang tidak dapat membantu siapapun, tetapi serigala iblis itu ganas dan kejam, sedangkan rusa darah iblis relatif lembut dan tenang. Oleh karena itu, meskipun serigala iblis tidak dapat benar-benar mengobati rusa darah iblis, tetapi pada akhir setiap perang, pada dasarnya berakhir dengan konsesi darah iblis, sekarang. Pada hari itu, dia tidak tahu penghisap darah iblis mana yang salah. Dia berani mengambil inisiatif untuk menembak di luar bidang bintang serigala iblis, dan bahkan memprovokasi dirinya sendiri dengan kata-kata, tetapi karena kedua belah pihak terlalu akrab satu sama lain, dia sama sekali tidak berpikir bahwa rusa darah ajaib memiliki cara untuk melakukannya. Faktanya, rusa darah iblis sebelum pertemuan dengan Yesuan juga benar. Tempat. Oleh karena itu, meskipun perilaku rusa darah iblis yang tidak normal hari ini, iblis Sirius yang terlalu percaya diri masih tidak banyak berpikir. Di Yesuan, saat ini, dia awalnya berada di sisi terjauh dari bentuk rusa darah bernoda iblis. Dia tidak mencolok dalam bentuk sisa, dan dia sudah mampu memanifestasikan denyut nadi yang berdarah, dan dia juga memiliki tubuh yang sangat besar ribuan mil. Dibandingkan dengan rusa dewa, itu seperti bintang dan debu. Selain itu, dia sengaja menyembunyikan napasnya, sehingga jika bentuk tubuhnya terhalang oleh rusa darah iblis, serigala iblis tidak dapat melihatnya sama sekali, dan tidak ada jejak penjelajahan para dewa. Aku sama sekali tidak tahu. Keberadaan Yesuan, mengaum, hantu tua rusa, sebenarnya berani pergi ke pintu untuk memprovokasi, jika hari ini tidak dapat memberikan pernyataan yang memuaskan kepada suami, hal ini belum selesai. Bentuk tubuhnya bergegas keluar dari tanah terlarang serigala iblis, muncul di tepi bidang bintang di luar puluhan miliar mil di depan, dan serigala iblis itu mendongak dan meraung, napas tubuhnya dengan keras mencapai ekstrim, dan keempat cakarnya terangkat, seluruh panda berada 10.000 mil. Sosok horor yang besar itu tersapu dalam sekejap. Sama seperti meteor besar, dengan mulut besar dan raungan darah kerusa darah iblis di langit. Raungan, petik 2, orang tua, sangat sulit untuk mati, lihatlah tahun-tahun kenalan yang tak berujung. Orang tua hari ini akan mengirimkan perjalanan terakhir kepadamu. Di sisi berlawanan dari serigala iblis tersapu, bentuk tubuh yang besar dari atmosfer hingga ekstrim, jelas merupakan ritme pembunuhan. Darah iblis darah tampaknya juga telah membangkitkan kemarahan hati, menderu ke atas, dan saat suara para dewa menyebar, bentuk tubuh yang besar itu terkejut, dan keinginan untuk maju adalah. Kedua orang tua itu adalah musuh. Siapapun yang tidak dapat membantu setelah bertahun-tahun berperang, jika mereka benar-benar membiarkan mereka bertarung, itu jelas bukan pekerjaan sesaat. Oke, kuil ini tidak dapat memiliki waktu luang untuk melihatmu menghancurkan. Pikiran itu terlintas di benakku, dan Yesuan menjilat mulutnya, dan suara para dewa mulai terdengar. Sosok itu bergoyang ke depan rusa bernoda darah iblis. Berdiri dengan bangga di kehampaan, mengangkat tangannya adalah sebuah pukulan. Boom! Tembakan ini, meskipun Yesuan baru saja membanting sebuah pukulan, belum lagi sosoknya, bahkan bahunya tidak bergetar, tetapi dia sekarang adalah kultivasi tingkat ke-6 dari surga sebagai kekuatan, kengeriannya ekstrim, iblis Sirius secara alami tidak dapat hidup dalam kesedihan. Ketika ledakan itu datang,
tubuh besar yang masih di udara meledak dalam sekejap, dan separuh rambutnya tidak tersisa, dan itu berubah menjadi kabut berdarah. Oh, tidak, meskipun tidak ada yang tersisa di rambut, ada bola berwarna darah seukuran kepalan tangan yang tetap terlihat dalam kabut berdarah yang menyebar. Petik 2. Panggil. Pada manik berdarah ini, mulut Yesuan menguraikan sentuhan senyum yang cukup menarik, dan sekilas pandangan samar, langsung melambaikan kekuatan tak terlihat yang kuat. Segera, kabut berdarah yang dibentuk oleh bentuk tubuh besar Sirius bersayap iblis ini menyapu, dan dibawa ke dalam tubuh oleh Yesuan, dan dikirim ke bawah gunung berapi di area tengah ruang Dingnai. Pada saat yang sama, semburan itu datang, dan manik-manik dewa besar di kabut dewa tenda sekarang ada di tangan Yesuan. Dia dicubit dan dimainkan sebentar, lalu dia mengambilnya dan menutupnya. Manik-manik dewa ini, yang hanya merupakan pukulan besar, adalah Tianmu di kepala serigala iblis, yang merupakan sumber emas Yesuan. Sekarang akhirnya ada di sini hanya dengan satu pukulan, Yesuan dengan mudah menyelesaikan pertempuran. Di alam ke-9 kalajengking ajaib, kekuatan tempur terkuat telah mencapai tahap ke-6 alam surgawi, dan hanya satu langkah dapat memasuki alam surgawi tahap akhir, dan itu terlalu kuat. Tidak, bagaimanapun, Sirius yang seperti iblis ini juga merupakan puncak dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, yaitu jalan surgawi setengah langkah, dan masih sama dengan rusa berdarah sihir, dan telah memasuki senioritas lingkungan ini selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa puncak dan kehancurannya tebal dan kokoh, dan tidak jauh dari surga yang sebenarnya. Jika itu adalah pertempuran yang positif, dalam kasus upaya habis-habisan, iblis Sirius ini pada akhirnya akan mati, tetapi setidaknya hampir tidak dapat menahan satu atau dua putaran di tangan Yesuan, dan tidak akan terbunuh dalam sekejap. Semua ini karena dia terlalu percaya diri. Langkah rusa dewa sihir hari ini sangat tidak biasa sehingga dia tidak dapat meningkatkan kewaspadaannya. Itu murni masalah hidup. Selanjutnya, dengan Sirius si iblis ini dipukul dengan tinju, Yesuan juga dalam suasana hati yang baik. Dia sudah memiliki 33 reruntuhan darah di tangannya. Sekarang kalajengking telah dihancurkan, dan darah kehancuran di tangannya ditambahkan sekali lagi, mencapai total 34. Dan, Sirius yang seperti iblis ini masih seorang veteran tingkat senior, sangat dekat dengan keberadaan lingkungan surgawi yang sebenarnya, dan pemurnian darah dewa yang terbentuk oleh ledakan dagingnya adalah produk yang bagus. Setelah hari pemurnian Tiandao Bao dan tingkat 30, hampir satu dapat mencapai 2. Hanya kali ini, panen kali ini sangat besar. Terlebih lagi, selain esensi dewa yang luar biasa ini, Yesuan juga berhasil memperoleh sumber emas. Akibatnya, di antara obat 5 baris bawaan, hanya sumber api, sumber air, dan asal tanah yang belum diperoleh. Tugas mengumpulkan panduan obat 5 baris bawaan telah hampir setengah selesai. Namun, karena iblis telah dilarang, bahkan 5 iblis terkuat di tanah terlarang akan terbunuh. Ngomong-ngomong, itu akan menjadi masalah yang wajar. Sebelumnya, rusa darah iblis telah mengatakan bahwa selain Sirius yang mempesona dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, ada 4 binatang buas kuat lainnya di dunia terlarang. Namun, meskipun keempat binatang buas ini juga kuno dan tertinggi, mereka hanya berada di tahap tengah dan akhir. Bagi Yesuan, yang sekarang menjadi surgawi tingkat ke-6, itu bukan apa-apa, selama dia ingin menembak, keempat orang tua ini tidak dapat melarikan diri. Ini, bagaimanapun, itu adalah 4 noda darah berdarah, ditambah noda darah iblis juga telah mengatakan sebelumnya, keempat orang ini juga ingin menjadi generasi yang berhati panas. Anda harus melaporkan, jika nyaman, yang terbaik adalah juga menghapusnya, agar tidak memiliki masalah di masa depan, dan selain itu, orang tua ini juga sangat di jalan. Telah lama dikatakan bahwa setelah larangan iblis padam, meskipun ia berdekatan dengan rusa ajaibnya, ia tidak mencaploknya. Binatang-binatang berbintang itu brutal dan berdarah, ia sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu, setelah menghancurkan monster tua berkepala 5 di kota terlarang, serigala iblis dilarang, dan masih dibebankan oleh Yesuan. Namun, binatang buas yang kuat ini dilarang dan dapat diperoleh di tangan. Yesuan secara alami tidak akan menolak. Ya, oleh karena itu, setelah melambaikan langit dan kabut berdarah yang dibentuk oleh iblis di kepala iblis, dan kabut berdarah yang dibentuk oleh tubuhnya, Yesuan bahkan beralih ke rusa darah iblis-iblis di depannya. Nada suaranya ringan dan bergetar, seolah-olah hanya mengatakan hal kecil yang sepele, pergilah, ada 4 kepala kehancuran, cepat perbaiki.
Hei, suaranya belum jatuh, dan sosoknya telah berubah menjadi tembakan samar, dan kecepatannya sangat cepat, dan sekejap mata menghilang di tepi serigala terlarang. Petik 2. Raungan. Melihat ini, darah iblis darah menjerit, dan tidak ada setengah tinggal. Sosok besar itu seperti meteor berdarah yang menyembur di kehampaan, dan kemudian bergegas ke depan serigala iblis terlarang. Iblis, serigala terlarang, setan, ada total 5 monster tua konyol yang duduk di kota terlarang. Selain diombang-ambingkan oleh Yesuan, Sirius yang dilanda iblis, yang sekarang jatuh, adalah monster bertabur bintang lainnya. Darah keempat gek konyol ini berbeda. Hanya satu dari mereka yang sama dengan kalajengking iblis, tetapi itu hanya tahap absurditas. Itu adalah 3 kepala, itu milik darah lain, bukan binatang bawaan. Ketika Yesuan dan rusa berdarah iblis berada di ambang iblis, dan di tepi lapangan berbintang di luar area terlarang, serigala iblis berkepala 4 sebenarnya induktif, tetapi serigala iblis yang paling kuat adalah yang pertama. Saatnya menembak, mereka berjongkok, meskipun tidak muncul, tetapi diam-diam memperhatikan semuanya, iblis. Pada saat Sirius jatuh, keempat gek konyol ini bodoh di tempat. Mereka hampir tidak percaya bahwa semua ini benar, sampai sosok Yesuan bergegas ke bagian dalam tanah terlarang iblis. Tiba-tiba terkejut, saya hampir bergegas keluar dari bintang-bintang Dongfu yang dibelenggu, dan tiba-tiba melarikan diri. Pada saat ini, mereka hampir patah hati. Iblis, Sirius adalah pembangkit tenaga surgawi setengah langkah dengan kemegahan tingkat ke-9 yang menggelikan. Namun, dalam kasus face up, itu langsung dihancurkan dan dibunuh oleh orang-orang. Bahkan sebelum jatuh, tidak ada waktu untuk mengeluarkan suara panjang, kokoh. Hanya, dengan mengingat hal ini, adalah mungkin untuk secara kasar menyimpulkan kengerian kekuatan-kekuatan yang masih hidup yang sebelumnya diabaikan oleh mereka. Ini, benar-benar supremasi lingkungan surgawi, dan pada dasarnya tidak mungkin menjadi hari-hari awal surga, sangat mungkin menjadi kengerian di tengah surga. Menyadari hal ini, mereka langsung melahirkan rasa krisis yang kuat yang tidak dapat melarikan diri hari ini. Tidak, setengah ragu, keempat lelaki tua itu membuat keputusan diam-diam dalam sekejap, dan bergegas keluar dari bintang-bintang Dongfu mereka sendiri, tetapi mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama, tetapi di tenggara dan barat laut, masing-masing, bergegas ke yang berbeda 4 arah. Siapa yang hidup dan siapa yang hidup, setiap kedamaian. Petik 2, boom, tepat, di sisi kehampaan, seorang penyihir tua yang konyol didorong ke ekstrim, dan seluruh sosok itu berubah menjadi seorang pria, dan pergi dengan cepat. Sayangnya, peruntungannya tidak terlalu baik, arah ini kebetulan melewati bagian depan Yesuan, yang bergegas ke bidang bintang. Mulut Yesuan Yuan, hanya sebuah pukulan, momen tubuhnya yang besar terbanting terbuka, setengah dari rambutnya tidak tinggal, berubah menjadi kanopi darah dan menyebarkannya. Petik 2, panggil, kabut berdarah dari kanopi ini menyebar, dan secercah cahaya samar Yesuan memancarkan gelombang kekuatan tak terlihat yang tak terlihat. Kabut berdarah yang dibentuk oleh bentuk tubuh tua yang konyol itu meledak. Jadilah, Yesuan mendapatkan tubuhnya dan mengirimnya ke dasar gunung berapi di area pusat Ding, dan mulai mengembunkan darah. Hei, hanya sesaat, keempat monster tua yang konyol itu terdegradasi, dan 3 yang tersisa tidak melihat ke belakang, tetapi mereka merasakan semua ini. Seluruh sosok itu berjongkok, dan situasinya mengamuk, dan itu hampir menghancurkan. Tidak ada gunanya, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Dewa Yesuan keluar, dan bentuk tubuhnya bergetar, dan mudah untuk menghilang dalam sekejap saat Yesuan bergegas ke kota terlarang, hanya sesaat, 4 reruntuhan tanah terlarang di tanah terlarang akan jatuh. Meskipun 3 yang tersisa tidak melihat ke belakang, mereka merasakan semua ini, dan seluruh tubuh berjongkok, dan situasinya terburu-buru, dan semuanya hancur. Petik 2, tidak ada gunanya, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri. Lihat, dalam adegan ini, Yesuan menyeringai, dan suara para dewa keluar pada saat yang sama, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba menghilang pada saat itu. Oh, suara tajam udara pecah, dan itu tampak sangat keras. Ketika rusa darah iblis yang mengikuti dengan cermat bergegas ke bidang bintang terlarang, sosok Yesuan telah mencapai ratusan miliar mil, muncul di arah lain, dan tepat di posisi puluhan miliar mil di depan kekosongannya, sekelompok cahaya biru samar bergegas ke kecepatan ekstrim, mengungkapkan aliran urgensi yang tak ada habisnya.
Itu adalah monster tua setengah baya dengan kekonyolan tingkat kelima. Itu tidak menunjukkan pembuluh darah yang berdarah. Seluruh tubuhnya berbentuk seperti kelompok cahaya biru samar. Itu hanya yang kecil. Itu bagus untuk melarikan diri dan dapat mencapai kecepatan tercepat. Sayangnya, kecepatannya cepat, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan surga yang sebenarnya. Bahkan ketika dia melarikan diri, Yesuan hanyalah teleportasi, dan dia harus ragu-ragu setelah dia muncul. Pada saat pertama, saya akan sepenuhnya mendorong kekuatan tubuh dan meninjunya keluar. Apakah kamu ingin mengatakan teman baik? Ada yang ingin dikatakan. Saya menyadari bahwa saya dalam bahaya melarikan diri. Keanehan konyol lama ini, yang memiliki sedikit keberuntungan, tiba-tiba terhenti di kehampaan, dan suara pengetahuan Tuhan keluar, mengungkapkan arti pengampunan. Sayangnya, semuanya terlambat. Boom! Kekuatan agung Yesuan langsung menyelimuti cahaya biru tenda, dan semuanya berjalan tanpa ketegangan. Suara gemuruh yang mengguncang bumi datang seketika. Potongan terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, jumlah kegilaan dan kekerasan yang disebabkan oleh pukulan ini telah meledakkan tubuh lelaki tua itu. Monster tua yang konyol ini telah diperbaiki dalam jangka menengah, tetapi dalam menghadapi kekuatan penuh Yesuan. Tingkat ke-6, sudah terlambat untuk membuat reaksi apapun. Kelompok safir biru-biru hanya bergetar sedikit. Listrik, selama api batu, kekuatan agung yang mengalir ke tubuh manusia mengalir ke tubuhnya. Ketika itu tidak dalam sekejap, itu sudah mengamuk di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak. Darah merah yang memerah dari tenda dengan cepat menyebar di sudut langit. Panggilan, pada saat yang sama, Yesuan melambaikan tangan untuk pertama kalinya. Dengan suara siulan bersiul, kekuatan agung melesat pergi tanpa terlihat, dan tubuh besar monster tua yang konyol ini meledak. Kabut darah menyapu. Dalam tubuh pemasukan, kirimkan ke dasar gunung berapi di area tengah ding, dan mulailah pemurnian darah. Adegan ini kebetulan dilihat oleh rusa darah ajaib yang baru saja bergegas ke bagian dalam bidang bintang. Orang tua itu terkejut dan wajahnya terkejut. Setelah mendesah dingin, dia berteriak, "Ya Tuhan, sebenarnya ini adalah tahap ke-6 dari keadaan surgawi. Itu hanya dapat melangkah ke satu langkah, akhir dari keadaan surgawi." Sebelumnya, di kuil bintang, Yesuan tidak pernah menembak. Meskipun dia telah menebak bahwa Yesuan pasti keberadaan di tengah-tengah surga, bagaimanapun juga, raksasanya sudah menjadi langkah kedua dari surga. Namun, dia berpikir bahwa dia sebagian besar hanya 4 langkah di surga. Kemudian, ketika serigala iblis melarang tanah, dengan serigala iblis muncul, Yesuan tiba-tiba menembak, meninju, dan langsung menembak serigala iblis tanpa pertahanan apapun. Karena kecepatannya terlalu cepat, rusa darah iblis masih tidak menangkap penyempurnaan Yesuan. Tembakan sebelumnya, ketika Yesuan menghancurkan target pertama di tanah terlarang, rusa darah iblis masih berada di luar tanah terlarang, dan tidak bergegas ke bagian dalam bintang, jadi tidak ada kesempatan untuk merasakan penyempurnaan Yesuan. Sampai sekarang, ketika Yesuan bergegas ke tanah terlarang iblis untuk kedua kalinya, ketika reruntuhan tingkat menengah lelaki tua itu ditembak, perbaikan tubuh terengah-engah, dan meskipun mereka terkejut, mereka melintas. Namun, rusa darah iblis masih dengan tajam menangkap informasi yang selalu membuat penasaran. Surga ada di urutan ke-6. Seorang penyintas muda dan misterius ini, kekuatannya sebenarnya telah mencapai tahap ke-6 dari surga yang mengerikan. Meskipun urutan ke-4 dan ke-6 berada di tengah-tengah surga, konsepnya sama sekali berbeda, Hari. Tahap ke-4 Tao telah menemui tingkat ke-6 dari alam surgawi, dan itu juga pasti hasil dari penghancuran. Keadaan tingkat ke-6 sudah dekat dengan akhir alam surgawi, hanya satu langkah. Keberadaan tingkat-tingkat ini sekarang adalah rusa darah ajaib yang hanya menjadi kesempurnaan agung tingkat 9 yang kejam. Faktanya, itu hanyalah keberadaan yang hanya dapat dilihat dari atas dia. Aku bahkan tidak pernah berpikir bahwa aku bisa mencapai ketinggian ini suatu hari. Hei, tepat ketika rusa darah ajaib di sisi ini terkejut, arah lain di ujung kehampaan, suara siulan yang mengejutkan tiba-tiba datang. Melihat ke depan, orang yang selamat dari sisa-sisa yang misterius telah mengejar tujuan ketiga di belakang teleportasi demi teleportasi. Tidak, ragu-ragu, masih ada pukulan yang berkibar. Boom, tidak, kekuatan agung dari bentuk itu langsung menyelimuti monster tua yang konyol ini. Suara siulan di mulutnya belum jatuh, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi datang seketika.
Itu terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, satu pon kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuhnya. Itu bukan sesaat, dan itu sudah mengamuk di tubuhnya. Sosok itu meledak sepenuhnya. Untuk menyebarkan darah merah yang memerah dari sebuah tenda, itu menyelimuti sudut langit. Panggil. Kemudian, Yesuan melambaikan tangan untuk pertama kalinya, dan dengan suara siulan bersiul, kekuatan yang tak tertandingi itu melesat pergi tanpa terlihat, meledakkan kabut berdarah monster tua yang konyol ini. Menyapu, hanya beberapa kali jeda, 3 tembakan berturut-turut, setiap kali membunuh monster tua yang konyol, sehingga kekuatan yang mengerikan dan memalukan membuat sosok rusa penghisap darah iblis itu gemetar. Dia juga hidup dan tak berujung, tetapi dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu kuat. Untungnya, itu bukan musuh. Kalau tidak, dia akan memiliki 10 nyawa. Saya khawatir itu akan diakui hari ini. Raungan, mengapa kamu ingin membunuh mereka? Ledakan, pada suatu saat, sisi terjauh dari sisi kanan langit, kesalahan lama yang konyol terakhir memacu dari bentuk tubuh, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, menyerah untuk berjuang. Dalam raungan kepalanya, seluruh bentuk tubuh meledakkan dirinya dalam sekejap, dan itu berubah menjadi kabut berdarah. Itu didekati oleh Yesuan, dan kabut berdarah yang meledak itu dibuang dan dikirim ke tubuh Senongbao. Ding, dalam hal ini, pemurnian darah. Terlalu cepat, dari bentuk tubuh Yesuan ke bagian dalam bintang terlarang serigala iblis. Sampai sekarang semua debu mengendap, hanya sebelum dan sesudah 10 bunga, 4 kesalahan lama yang kuat telah sepenuhnya terdegradasi. Ini, semuanya jatuh ke mata binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang. Mereka takut dan mereka telah kehilangan jiwa mereka. Tubuh mereka tertegun dan menggigil. Sosok Yesuan juga tiba-tiba berakhir pada saat ini, dan kekuatan para dewa meluas dan menyelimuti seluruh tanah terlarang. Mori berkata dengan dingin, sejak saat ini, aku adalah serigala iblis. Dengan Yesuan yang bergegas ke medan bintang terlarang dari serigala iblis, dia melesat dengan desahan minat dan menghancurkan 4 monster tua yang konyol. Semua ini jatuh ke mata binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang, membuat mereka takut mati dan fisik. Jongkok di tanah, gemetar dan gemetar. Setelah Yesuan melambaikan darah tenda terakhir dan kabut berdarah, sosok itu juga tiba-tiba berakhir. Kekuatan para dewa meluas dan menyelimuti seluruh tanah terlarang. Mori berkata, dari saat ini, aku adalah serigala iblis. Panggil. Petik 2. Hei, suatu kali, tanpa desakan Yesuan, di sekitar medan bintang, ada semburan taji, dan ketika mencapai 100 miliar mil, itu akan berakhir dengan tiba-tiba, berubah menjadi binatang buas besar dengan tubuh berbentuk kepala, semuanya berlutut, menggigil. Kata-kata Yesuan telah mengungkapkan bahwa dia tidak akan dapat mengambil gambar lagi. Kekuatan kuno di tanah terlarang sama besarnya dengan yang besar. Secara alami, tidak akan ada penundaan lagi. Pertama kali mereka akan keluar dan bergegas untuk datang. Tanah, sikap untuk menyerah. Tampaknya kelahirannya lambat dan setengah langkah, akan dianggap oleh Yesuan untuk menolak menyerah, dan kemudian ditembak dan dibunuh lagi. Bermartabat, saya takut ke dalam situasi seperti itu, dan itu tidak bisa berkata-kata, tetapi itu juga tidak perlu dipikirkan lagi. Mereka bahkan belum mencapai situasi yang menghancurkan. Dalam menghadapi pembangkit tenaga surgawi tingkat ke-6 yang kuat, mereka semua memiliki seekor semut. Kesadaran, garis pandang daun suan menyipit, dan ada hampir 50 binatang terlarang di langit imajiner di luar puluhan miliar mil. Mereka semua kuno dan kuat, tetapi pada saat itu mereka seperti semut, semuanya gemetar dan atmosfernya tidak mari kita bernapas. Petik 2. Hei, dia, tanpa terlalu banyak penundaan, saya melambaikan tangan pada saat pertama, dan memacu tamparan di wajah, dan tidak memasuki tubuh binatang terlarang ini. Semua orang, tidak terkecuali. Sejak saat itu, dengan hampir 50 kekuatan kuno yang dikendalikan, seluruh serigala iblis juga telah jatuh, dan telah menjadi pengikut aula sihir. Namun, karena pertimbangan lain, Yesuan tidak melaporkan nama Tuan Iblis, tetapi mengaku sebagai serigala iblis. Serigala iblis di sini mengacu pada sifat serigala iblis, jadi binatang terlarang itu harus memanggilnya Tuan. Jika tidak ada perubahan besar, tidak ada perintah dari kuil, dan tidak diperbolehkan meninggalkan serigala iblis terlarang terlalu jauh, jika tidak, biarkan kuil tahu bahwa itu tidak bersalah. Setelah melakukan semua ini, suara Dewa Yesuan keluar,
dan hamparan luas seluruh serigala iblis terdengar jelas, dan binatang terlarang yang tak terhitung jumlahnya berbisik serempak dan menanggapi dengan hormat. 1. Ini adalah akhir dari permainan. Kali ini panen Yesuan dapat digambarkan sebagai sangat menakjubkan, selain sumber emas dari serigala iblis asli Tianmu, tetapi juga memanen beberapa darah langka. Boom. Setelah membunuh iblis, jumlah darah dewanya adalah 34, tetapi sekarang menjadi 38, dan jaraknya hanya 40. Yang lebih penting adalah bahwa sumber panduan emas telah berhasil tiba. Akibatnya, di antara obat 5 baris bawaan, hanya sumber api, sumber air, dan asal tanah yang belum diperoleh. Tugas mengumpulkan panduan obat 5 baris bawaan telah hampir setengah selesai. Tetapi, 3 obat 5 baris bawaan berikutnya dikutip, Yesuan sama sekali tidak memiliki petunjuk, dan semuanya harus bergantung pada rusa untuk memimpin jalan, agar berhasil memanen. Bahkan jika orang meninggalkan serigala iblis terlarang, mereka bahkan tidak pergi ke rusa di daerah yang berdekatan, tetapi mereka bergegas ke perhentian berikutnya. Pada saat itu, tongkat rusa juga mengangkat keadaan darah, dan berubah menjadi tampilan yang baik hati. Itu adalah pria tua berdarah, yang tampak agak misterius dan aneh, Guan Yesuan agak tidak sedap dipandang dan sangat muda. Ini, kombinasi yang terkuat dari para penyintas. Secara umum, yang tua harus menjadi penatua, atau dibudidayakan sebagai kehadiran yang kuat, sedangkan para penyintas muda harus menjadi pengikut atau keturunan mereka. Tetapi faktanya justru sebaliknya. Sekarang keduanya menjarah dalam kehampaan, Yesuan membawa tangannya, awan-awan itu ringan, dan tongkat rusa ada di sebelahnya. Meskipun tampaknya memimpin jalan, dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu, wajahnya mengambang. Tolong tersenyum dan bicaralah dengan Yesuan. Dao You, pemberhentian berikutnya yang akan kita tuju adalah tanah terlarang Blulin. Saat dalam perjalanan, penguntit rusa memperkenalkan Yesuan pada situasi umum tujuan berikutnya. Larangan Lanlin ini istimewa, terletak di bagian kanan tepi kanan Bima Sakti. Blulin adalah orang terkuat di kota terlarang. Itu adalah lapisan biru air. Lapisan biru air ini juga merupakan binatang bawaan. Ia memiliki cairan biru tua yang disebut Tianshui. Petik 2. Cairan semacam ini adalah binatang bawaan dari cetak biru air. Setelah dibudidayakan ke posisi terpencil, itu adalah zat yang perlahan terakumulasi dalam tubuh karena darah binatang bawaan, karena mengandung jejak hukum Hongmeng. Kekuatannya, dan atributnya adalah air, sehingga disebut cairan surgawi, sangat berharga. Tanah terlarang Lanlin adalah air biru terkuat kiki siu 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 wei kiki 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 kiki. Selain lapisan biru air ini, ada 2 kesalahan konyol dalam larangan biru, dan kekuatannya juga sangat kuat. Mereka semua adalah 8 langkah konyol, jauh dari puncak dunia tingkat ke-9. Petik 2. Jadi, meskipun hanya ada 3 monster tua vulgar dalam larangan biru, kekuatan keseluruhannya tidak lemah. Itu juga terkenal di antara banyak bintang. Firasat dan Xingqiang di tepi kanan galaksi. Namun, situasi di tempat terlarang ini agak istimewa. Di tempat terlarang Xingqiang lainnya, pada dasarnya ada sejumlah besar binatang berbintang. Meskipun ras darahnya berbeda, mereka berkumpul bersama dan tinggal di tanah terlarang. Petik 2. Namun, tidak banyak binatang berbintang di tanah terlarang biru, hanya beberapa ratus, dan yang terlemah adalah yang tertinggi di alam semesta, dan semuanya adalah binatang berbintang yang hangat dan dingin. Alasannya adalah karena seluruh lapisan biru adalah dunia air dan es di tanah terlarang. Unicorn api berwarna merah dan propertinya adalah api, sedangkan unicorn biru adalah air, dan airnya dingin. Petik 2. Larangan biru sepenuhnya adalah dunia air. Tidak banyak bintang. Mereka semua terbenam dalam cairan dingin yang tak berujung. Selain itu, ketika lapisan biru air berlatih, masih ada banyak dingin di dalam tubuh. Jika waktunya lama, maka cairan dingin yang tak berujung di seluruh bidang bintang akan membeku. Pemandangannya spektakuler, seolah-olah kekosongan itu membeku, semua binatang berbintang di bidang bintang, dan sejumlah kecil bintang di bidang bintang, semuanya membeku di dalamnya. Petik 2. Lingkungan ekstrim ini, bahkan jika itu adalah beberapa binatang berbintang yang kuat, sedikit tak terhentikan dan sangat tidak menyenangkan, jadi hanya ada sedikit binatang berbintang yang mengandalkan cetak biru air. Ratusan binatang berbintang yang hidup di lapisan biru tanah saat ini, meskipun darah dan ras mereka berbeda,
tetapi semuanya berada di tempat yang dingin dan dingin, lapisan biru bintang air akan menjadi seluruh domain bintang secara keseluruhan. Lingkungan ekstrim yang membeku baik untuk budidaya mereka, jadi mereka akan berkumpul di sana. Dari sudut pandang ini, ratusan binatang berbintang ini memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada lapisan biru air. Oleh karena itu, jika mereka ingin membunuh yang pertama, mereka juga harus dibunuh bersama, dan itu akan menjadi momok masa depan. Waterline Blueline mempraktikkan lingkungan ekstrim di mana seluruh bidang bintang dibekukan. Itu menguntungkan bagi ratusan binatang buas yang terikat pada larangan biru, jadi mereka akan berkumpul di sana. Berbicara tentang ini, belenggu rusa menghancurkan hawa dingin. Dari sudut pandang ini, ratusan binatang buas berbintang ini memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada lapisan biru air, jadi jika mereka ingin membunuh yang pertama, mereka itu juga harus dibunuh bersama, dan itu akan menjadi momok masa depan. Tidak melihatnya, kamu agak sedikit mendesis. Wen Yan, pantat Yesuan memiliki sedikit pandangan sekilas dan kilatan samar, dan garis pandang menyapu ke arah rusa, dan dia menatapnya dengan pandangan yang dalam. Pertama, ketika pergi ke serigala iblis terlarang, lelaki tua itu mengingatkan Yesuan untuk membunuh Sirius yang bergaris iblis, dan 4 monster terlantar yang tersisa di tanah terlarang tidak boleh melepaskannya. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan iblis Sirius, mereka sangat cocok. Jika mereka tidak menyingkirkannya, saya mungkin akan membawa beberapa masalah di masa depan. Saat itu, Yesuan tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, penampilan rusa itu sangat menyenangkan saat itu. Dapat dimengerti bahwa Bajie Yesuan, pemimpin surga yang kuat, mengambil inisiatif untuk mengingatkan mereka. Dan, lelaki tua itu jelas khawatir bahwa Yesuan telah salah paham. Saat itu, dia menyatakan sikapnya. Dia tidak diizinkan untuk berjongkok, dan dia juga mengatakan alasan yang masuk akal. Yaitu, binatang buas berbintang di tanah terlarang mereka semuanya adalah tipe temperamen yang lembut, dan binatang buas berbintang di kota terlarang justru sebaliknya. Bahkan jika serigala iblis dilarang, itu bukanlah hal yang baik, tetapi itu merepotkan. Semuanya masuk akal, Yesuan tidak banyak berpikir. Tetapi kali ini, lelaki tua itu membawanya ke lapisan biru tepi kanan galaksi. Dia benar-benar memohon kepada jenderal di jalan, mengingatkan Yesuan bahwa setelah membunuh cemara biru air, perlu untuk menempatkan ini di dalam area terlarang. Ratusan binatang berbintang saja semuanya terbunuh. Terlebih lagi, alasan yang dia katakan kali ini juga masuk akal dan masuk akal. Yesuan tidak akan banyak berpikir. Namun, lelaki tua itu selalu mengatakan bahwa temperamennya lembut. Sekarang dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi tampaknya itu datang bersamaku. Tidak ada tekanan, itu membuat orang merasa sedikit aneh. Aku segera membiarkan pikiran Yesuan berkedip, dan hatiku memiliki kewaspadaan. Berikutnya, meskipun dia hanya menyebutkannya dengan santai, dia tampaknya tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tongkat rusa itu tampaknya segera menyadari apa yang dia lakukan. Dia menjelaskan 2 kalimat sambil tersenyum dan kemudian berhenti berbicara. Itu bahkan lebih mencurigakan. Hati Yesuan mencibir, tetapi dia tidak menghancurkannya. Dia mengikuti sisi lain dan mulai mempercepat. Dia bergegas menuju bagian kanan tepi kanan galaksi. Meskipun tidak jauh dari bagian tengah tepi kanan Bima Sakti ke bagian kanan, itu tidak dekat. Mengambil Yesuan sebagai perbaikan tingkat ke-6 dari ritual Tao hari ini, itu akan lebih cepat. Tetapi karena penguntit rusa yang memimpin jalan hanyalah meditasi setengah langkah sukulen 9 langkah yang kejam, jadi setelah 2 hari kedua talenta akhirnya tiba di tepi larangan biru. Ketika saya sampai di sini, suhu di langit tiba-tiba beberapa ratus derajat, dan saya bisa langsung berubah menjadi hujan es. Mungkin karena ini, langit berbintang di dekatnya tidak dapat melihat binatang buas berbintang di langit. Bahkan kedua sisi tanah terlarang yang berdekatan dengan larangan biru, semuanya di daerah yang jauh, menghindari distribusi di sini. Keluar dari dingin, taruh. Melihat ke udara, di ujung garis pandang di ujung langit, ada balok es biru pucat yang mendarat sepanjang hari. Es biru pucat ini terlalu besar dan membentang ke ujung garis pandang. Jelas bahwa seluruh bidang bintang membeku. Melalui es yang tembus cahaya, ada beberapa bintang di es, Jumlahnya tidak banyak, dalam beberapa ratus miliar mil, totalnya hanya 6 atau 700. Jumlah ini mirip dengan jumlah binatang bertabur bintang di tanah terlarang biru hijau yang sebelumnya dikatakan rusa.
Jika tidak ada kecelakaan, bagian dalam masing-masing dari ratusan bintang di es biru pucat raksasa harus berjongkok. Binatang berbintang. Orang yang paling lemah adalah kekuatan tertinggi alam semesta, dan ada lusinan kekuatan kuno. Sisanya adalah lapisan biru air dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, dan 2 reruntuhan 8 tahap lainnya. Ratusan binatang berbintang ini, semuanya adalah spesies dewa yang menyambut dingin, dan sekarang lautan garis biru tak berujung di tanah terlarang semuanya berubah menjadi sepotong es biru pucat. Ini menunjukkan bahwa lapisan biru air sedang dibudidayakan, sehingga tubuh hanya akan memancarkan dingin, dan secara bertahap seluruh bidang berbintang larangan biru dibekukan bersama dengan lautan cair yang tak berujung, dan ratusan binatang terlarang yang melekat pada larangan pada lapisan biru berada di tengah-tengah atmosfer yang sangat dingin dari budidaya lapisan biru air, yang juga bermanfaat bagi budidaya mereka. Jadi jika tidak ada kecelakaan, ratusan binatang berbintang yang telah berjongkok di ratusan bintang ini semuanya harus dalam keadaan mundur. Swan dan tongkat rusa berada tepat di luar bidang lapisan biru, sekitar 10 miliar mil di depan. Ini adalah tanah terlarang yang telah dibekukan dan dibekukan menjadi hujan es besar. Dia mencoba memperluas kekuatan para dewa, tetapi menemukan bahwa es biru pucat ini memiliki pengaruh misterius pada eksplorasi para dewa. Bahkan jika Yesuan adalah eksistensi supernatural tingkat ke-6 dari surga, Tuhan berpikir setelah perluasan kekuatan, setelah memasuki es biru pucat, saya khawatir itu tidak akan dapat menutupi seluruh area dalam sekejap, dan menjelajahi bahwa lanlin biru air mundur di dalam bintang itu. Tetapi itu tidak masalah, karena es biru muda berdampak pada eksplorasi kekuatan para dewa, maka itu adalah pukulan besar untuk meledakkannya kemana-mana. Dengan perbaikan horor Yesuan di tahap ke-6 wilayah saat ini, bahkan jika rakit es besar ini sebesar bidang bintang, itu harus diledakkan sepenuhnya dalam sekejap. Putuskan untuk melakukannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, tenda dingin Yesuan melintas dan meninju keluar. Virtual. Udara meledak terbuka, dan kekuatan agung yang tak terlihat langsung menyelimuti massa es besar di depan tenda, dan semuanya berjalan tanpa ketegangan apapun. Suara gemuruh yang meroket datang seketika, dan es seluruh bidang bintang panda meledak dalam sekejap, dan seluruh kekosongan yang luas bergetar. Kekuatan ini terlalu kuat, tidak hanya untuk meledakkan es biru raksasa dari seluruh bidang bintang, tetapi juga ratusan bintang di dalam es, dan lebih dari setengahnya langsung meledak. Dengan meledaknya bintang-bintang, kabut darah menyebar dan menyebar. Jelas, binatang buas berbintang yang berjongkok di bintang-bintang dan berjongkok di bintang-bintang juga dibombardir di bawah tinju ini. Petik 2. Panggil. Tanpa ragu, Yesuan melambaikan tangan untuk pertama kalinya, dengan suara siulan bersiul, kekuatan agung melesat pergi tanpa terlihat, menghancurkan tenda di es biru pucat. Datang, masuk ke dalam tubuh, dikirim ke dasar gunung berapi di tengah gunung berapi, biarkan. Apa yang tidak terduga tentang dia adalah bahwa sebenarnya ada kabut berdarah di dalam daging dari kesalahan yang hancur. Salah satu dari setengah bintang yang jelas-jelas dibombardir, salah satunya adalah Dongfu, salah satu dari 2 reruntuhan 8 tahap dari larangan biru. Orang tua ini juga cukup sial. Sebelum dia memikirkannya, dia terpana oleh Yesuan bersama dengan bintang-bintang yang berjongkok dan mundur. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yesuan menghantam, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi datang seketika. Es seluruh bidang bintang panda meledak dalam sekejap. Kekuatan ini terlalu kuat, namun, es biru raksasa yang membekukan seluruh bidang bintang meledak, dan lebih dari setengah dari ratusan bintang di es langsung meledak. Saat bintang-bintang meledak, kabut darah menyebar. Sangat, rupanya, binatang buas berbintang yang berlama-lama di bintang-bintang dan berjongkok di bintang-bintang juga dibombardir di bawah tinju ini. Masih ada absurditas tingkat 8 di tengah, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Faktanya, selain konyol tingkat 8 ini, kabut berdarah dari alam liar dan kuat juga memiliki 14 kanopi, dan sisanya semuanya kuno dan tertinggi. Semua ini Yesuan tidak sia-sia, dan dikumpulkan dan dikirim ke Sen Nongding lengkap. Faktanya, kabut berdarah dari tubuh tertinggi alam semesta juga dapat digunakan untuk memurnikan bau dan kuat tingkat ke-28. Lin biru ini memiliki lebih dari 700 binatang buas berbintang di tanah terlarang. Kecuali 3 monster tua yang konyol dan lusinan kekuatan kuno, 700 lainnya, semuanya adalah alam semesta yang tertinggi. Ini, jarang sekali menemukan kohesi alam semesta dengan kepadatan tinggi. Setelah pemboman sederhana,
Anda dapat memanen sekitar 700 buah darah tertinggi. Hal semacam ini tidak akan menolak. Mengenai jenis konspirasi yang dapat dimiliki lelaki tua rusa itu, Ye Xuan tidak menaruhnya di dalam hatinya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua perhitungan konspirasi hanyalah awan. Jika lelaki tua itu jujur, itu benar-benar masalah perhitungan secara pribadi. Itu juga karena dia mencari jalan buntu, dan dia bukan pukulan besar. Raungan, oh. Pada saat berikutnya, di es besar yang meledak di depannya, sekitar 4 bintang terlantar yang selamat, semuanya bergegas keluar dari satu sosok, semuanya adalah binatang berbintang, berbeda dalam darah dan berbeda dalam ras, tetapi semuanya sangat sombong. Bangkit, meraung wajah. Kengerian es raksasa yang dapat dihancurkan ke seluruh bidang berbintang dengan kepalan tangan, binatang berbintang ini tidak tahu di mana kepercayaan diri, sangat gila. Booming, hantu tua rusa, sebenarnya kamu. Apakah kamu lelah hidup, sebenarnya berani menyerang tanah terlarang Lanlin? Dengan teriakan meraung-meraung, di dekat sisi kanan depan, seekor binatang berbentuk bintang ribuan mil meraung. Ini adalah kesalahan konyol dari 8 tanah orde lain di larangan biru, dia jelas mengenal rusa, dan saat ini dia melihat bahwa dia sebenarnya adalah kemarahan yang hebat, langsung mengabaikan tubuh Ye Xuan yang terengah-engah dengan membunuh bergegas menuju tongkat rusa. Boom, daun, Xuan tidak tertarik dengan kata-katanya, dan tidak ada rasa keterikatan, bahkan jika sebuah pukulan mengenai. Lep, kekuatan teroris yang tak tertandingi langsung menyelimuti mobil pembunuh ini, dan semuanya berjalan tanpa ketegangan. Suara gemuruh yang mengguncang bumi datang seketika. Meskipun kesalahan lama yang konyol ini sudah menjadi konyol tingkat 8, itu tidak jauh dari puncak kesempurnaan agung tingkat 9. Namun, dalam menghadapi serangan kekuatan penuh Tian Xuan tingkat 6, tidak ada waktu untuk membuat reaksi apapun. Dalam kilatan cahaya, kekuatan agung menyerbu ke dalam tubuhnya. Setelah setengah saat, itu sudah mengamuk di tubuhnya, dan seluruh sosok itu meledak. Itu berubah menjadi kabut darah merah yang menyebar dengan cepat, menutupi sudut langit. Panggil, Ye, Xuan berkibar dengan cara berkibar, dan dengan suara siulan bersiul, kekuatan agung tak terlihat melesat pergi, menyapu kabut berdarah dari bentuk tubuh besar monster tua yang konyol ini. Pendapatan langsung di dalam tubuh. Pada titik ini, 3 kepala yang disalahkan secara konyol dalam larangan biru, hanya satu wajah yang telah hancur, hanya menyisakan garis biru air sempurna 9 langkah yang besar. Lapisan biru air ini juga merupakan tujuan utama kedatangan Ye Xuan. 1. Setelah absurditas tingkat ke-8 dari tinju, Ye Xuan berjongkok di tengah dingin, garis pandang bergeser, langsung mengunci mesin pelapis biru air. Mendesis. Kekuatan ini, sebenarnya adalah keadaan surgawi, dan apakah masih diperbaiki dalam jangka menengah? Saat binatang tingkat ke-8 diledakkan oleh Ye Xuan, tatapannya bergeser, dan sisi kiri langit di depannya juga tiba-tiba muncul kesombongan yang mengerikan. Sialan, para penyintas, apa yang kau lakukan? Dan kau, rusa, kau adalah binatang buas, tetapi berkolusi dengan para penyintas. Hari ini aku mengganggu larangan biru, apakah terlalu lama? Raungan menderu adalah orang terkuat di tempat terlarang biru hijau di kota, dan kepalanya diperbaiki dengan kekuatan kesempurnaan agung 9 langkah dari lapisan biru air. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya beberapa juta mil, tetapi semuanya biru, seluruh bentuk tubuh dikelilingi oleh kabut dingin biru pucat yang megah, tampak misterius, awan mengepul di sekitarnya, tetapi juga tak terlihat mengungkapkan yang sangat mulia suasana kuno. Pada saat ini, bahkan suara kata-katanya kepada rusa, tampaknya mengungkapkan rasa merendahkan, sehingga Ye Xuan sangat tidak nyaman. Jangan, apakah garis biru berpola air ini dimuat atau benar-benar bergantung padanya? Ye Xuan tidak peduli, dan bahkan tidak tertarik untuk memahaminya, karena hari ini, sumber air harus dalam hal apapun. Seperti oleh karena itu, lapisan biru air ini, harus mati. Otak, di tengah-tengah pikiran-pikiran ini, dia bahkan tidak memiliki omong kosong, dan dia membantingnya dengan tergesa-gesa. Ledakan, ini. Satu pukulan, Ye Xuan masih hanya mengayunkan tinjunya, tetapi bahunya tidak gemetar, tetapi dia sekarang adalah kultivasi tingkat ke-6 dari surga sebagai kekuatan, kengeriannya ekstrim, air biru tidak dapat menahannya. Saat ledakan itu datang, tubuh besar yang masih meraung di langit mudah meledak, dan setengah dari rambutnya tidak tersisa, dan berubah menjadi kabut darah biru muda. Di antara kabut darah biru pucat, ada cairan biru dengan persegi ramping,
yang terkondensasi dan tidak tersebar, dan terlihat jelas dalam kabut berdarah yang menyebar. Petik 2. Panggilan. Melihat tenda biru kecairan yang dalam, mulut Yesuan menguraikan sentuhan senyum yang cukup menarik. Sekilas cahaya samar, gelombang melambai, kekuatan agung yang tak terlihat. Sangat cepat, kabut berdarah yang terbentuk oleh bentuk besar lapisan air biru menyapu, dan dibawa ke dalam tubuh oleh Yesuan, dan dikirim ke dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnai. Dengan saat itu berasal dari semburan, ada cairan biru di kabut berdarah tenda. Pada saat yang sama, itu dikompresi oleh Yesuan dengan kekuatan surgawi yang tak terlihat. Ketika jatuh ke tangan Yesuan, itu berubah menjadi tinju adalah ukuran biru, biru tua, tetapi tidak dipadatkan, tetapi juga cairan ajaib yang tidak menyebar. Tembakan pertama cairan biru dalam bentuk bola tinju besar ini dimainkan, dan Yesuan membaliknya. Cairan biru berbentuk manik-manik bulat dan kental ini adalah cairan dalam lapisan air biru, yang merupakan sumber air Yesuan. Sekarang akhirnya di tangan, biarkan dia menghela nafas lega, seluruh orang itu santai, banyak. Hubungkan, hanya ada 2 jenis obat 5 baris bawaan yang perlu ditemukan. Selama mereka ditemukan, mereka dapat memperbaiki Tian Dao Bao dan 30 tingkat merindukanmu. Pada titik ini, Yesuan agak bersemangat untuk menunggu, tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk pergi. Di depan kehampaan, ada lebih dari selusin darah yang kuat, dan ratusan darah tertinggi, menunggunya untuk memanennya.